Baik, selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Kembali lagi kepada kesempatan perdebatan kita kali ini dengan mosi Dewan ini menyesal munculnya media sosial sebagai sumber utama distribusi berita. Izinkanlah saya selaku pembicara pertama untuk menyampaikan argumentasi saya. Namun sebelum saya lebih jauh melangkah dan masuk ke dalam bangunan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk membidas terlebih dahulu argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Di sini tim pemerintah mengatakan bahwa untuk memberantas keberadaan hoax Dewan Juri yang terhormat, kita harus sangat mengandalkan kapasitas rasional masyarakat yang akan mengetahui bahwa berita hoax adalah berita yang tidak baik. Akan tetapi dalam konteks perdebatan kita kali ini, berita hoax ini dibutuhkan. Untuk apa Dewan Juri yang terhormat? Untuk melakukan check and balance, seberapa jauh masyarakat melakukan cross check terhadap suatu kebenaran, suatu berita yang muncul di media sosial, seberapa jauh mereka mencerna suatu berita, yang mana diperlukannya kecerdasan dari masyarakat untuk dapat mencerna kebenaran isi berita tersebut, seperti masuk akal atau tidak, ada bukti konkret atau tidak, yang mana dalam mencermati dan memahami penyampaian berita-berita yang ada yang muncul pada status quo yang sekarang, masyarakat atau halayak di masa kini itu sudah tidak dibodohi lagi, yang mana termasuk dalam memilih untuk mengonsumsi berita yang disampaikan lewat media. Oleh karenanya, sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin selektif dalam mencari informasi dan berkomunikasi, maka kehadiran pemberitaan ini sangat dinantikan oleh masyarakat ini sendiri, yang artinya berita hoax ini masih dibutuhkan untuk apa? Untuk melakukan cross check terhadap suatu pembenaran terhadap suatu berita ini sendiri. Hal tersebut memang terjadi karena evaluasi masyarakat terhadap suatu informasi yang dipengaruhi oleh belief and experience. Ketika berjumpa dengan informasi yang bertentangan dengan sudut pandangnya, maka otak akan merespon guna mengimbangi informasi yang tidak diinginkan ini. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya, mengapa Dewan ini tidak menyesal munculnya media sosial sebagai sumber utama distribusi berita? Karena masyarakat ini lebih mempercayai media-media sosial. Karena apa Dewan Juri yang terhormat? Media-media mainstream ini telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan di medianya. Makanya si masyarakat ini lebih memilih media sosial sebagai sumber utama distribusi berita. Karena apa? Karena adanya alokasi dana yang ujung-ujungnya hanya beralih dan hanya mementingkan strategi pemasaran, di mana berita yang beredar hanya berusaha mementingkan rating tinggi, yang mengakibatkan dan mengesampingkan prinsip verifikasi ini. Dewan Juri yang terhormat, padahal yang kita ketahui di sini, media massa ini memiliki power yang kuat. Nah, oleh karena si media sosial ini gunanya untuk men-challenge si media massa itu sendiri, atau media-media mainstream itu sendiri, yang mana untuk melihat senetral apa mereka dalam suatu pemberitaan, dalam memberitakan suatu informasi dan lain sebagainya, yang mana kita ketahui bahwa padahal dalam memberitakan sesuatu harus netral, objektif, berimbang, memberitakan dua sisi dan tidak berpihak, yang mana berangkat dari kecenderungan positivistik yang mengandalkan objektivitas dari luar diri dan media dan wartawan, yang karena adanya realitas objektif ini, maka berita diposisikan menjadi sebuah cermin dari realitas yang ada, di mana tugas media adalah menampilkan realitas tersebut tanpa adanya efek dramatisasi atau sebagainya. Akan tetapi yang kita dapatkan, yang kita ketahui bahwa media-media mainstream ini masih tidak menampilkan realitas-realitas tersebut dan masih mengedepankan efek-efek dramatisasi dan sebagainya oleh masyarakat, yang mana mengakibatkan masyarakat lebih memilih media sosial daripada media mainstream itu sendiri. Karena apa? Karena muak terhadap pemberitaan-pemberitaan yang masih mengedepankan efek dramatisasi di si media mainstream ini sendiri. Kami masuk ke dalam bangunan argumentasi, di mana kenapa media sosial ini sebagai sumber utama distribusi berita ini penting. Karena media sosial memberikan suatu berita dengan mengedepankan asas kredibilitas, di mana tingkat persepsi pembaca atas kredibilitas berita ini diukur dari beberapa faktor seperti objektivitas, akurasi, keberimbangan, dan lain sebagainya. Yang mana semakin tinggi nilainya, berita tersebut semakin dipercaya. Dewan Juri yang terhormat, yang mana sumber dari media sosial ini sudah digunakan, sudah diverifikasi terlebih dahulu, yang artinya tidak sekadar mengutip tanpa memastikan kredibilitas sumber yang jauh, yang mana pada akhirnya masyarakat bisa mendapatkan berita dan hak-hak dalam mendapatkan berita dan informasi yang baik dan bisa tercapai melalui media sosial. Selanjutnya, pemberitaan pada media sosial ini sangat cepat, di mana masyarakat nantinya bisa mendapatkan suatu pemberitaan lebih cepat daripada si media-media mainstream ini sendiri. Mengapa? Karena media sosial ini tidak terpaku terhadap jurnalis dan tidak usah menunggu para jurnalis untuk memberitakan suatu media, karena media mainstream seperti V1 dan lain-lain proses pemberitaannya lama, tidak mencakup wilayah yang luas. Karena apa Dewan Juri yang terhormat? Karena si media sosial ini sendiri telah memberitakan dan satu langkah lebih maju daripada si media mainstream ini sendiri, serta
Atensi-atensi yang muncul di berita media sosial ini lebih menarik perhatian publik karena ini si media mainstream mengangkat kasus tersebut. Nah, seperti ini, ketika ada suatu berita yang viral, nah media sosial telah mengangkat kasus itu terlebih dahulu dan mendapatkan atensi-atensi yang banyak. Nah, oleh karenanya si media mainstream ini barulah mengangkat kasus tersebut karena melihat kasus tersebut telah viral di media sosial, yang artinya media sosial ini selangkah lebih maju daripada media mainstream. Oleh karenanya kami dari tim oposisi tidak menyesal munculnya media sosial sebagai sumber utama distribusi berita. Terima kasih.